Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita ada lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk kita mengucap syukur lagi untuk setiap kemurahan Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh berlaku dalam sepanjang kehidupan kita. 1 minggu sudah kita lewati. Mari dalam ibadah kita hari ini mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menyanyikan lagi pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku semua dengan harapan-harapan. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Masa depan Terima kasih Tuhan. dengan harapan. Aku ada hari ini semua karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku Haleluya. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. semuanya karena Terima kasih. kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami diberikan lagi kesempatan Tuhan untuk beribadah Tuhan, untuk datang kepadamu Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan sepanjang minggu kemarin Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu lagi Tuhan untuk kami mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan lewat ibadah yang ada. Biarlah Engkau yang mengambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya jamahan-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita mau akui bahwa kasih setia Tuhan besar dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita selalu memuji, memuliakan Tuhan. Nyanyi pujian ini dengan sukacita. Nyanyi pujian ini dengan sorak-sorai. Tiada terukur besar kasih setiamu. Haleluya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Lagi, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Haleluya. Ajaib perbuatan tangan Tuhan. Besar anugerah Tuhan. Haleluya. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi segala langit. Haleluya. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Haleluya. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selama-lamanya. Kasih Haleluya. setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita tetap tinggal bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi kota benteng kita, kekuatan kita. Allah yang menjadi perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan kasih setia Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Haleluya. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku.
batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Dia yang menjadi perisai kita. Haleluya. Dia perisaiku, aku percaya akan Dia. Tangguh selamaku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Allah yang menjadi perisai dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Aku percaya akan Dia. Tangguh selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat lindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya. Allah yang menjadi kekuatan kita, Allah yang menjadi kota benteng kita, Allah yang menjadi batu perlindungan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. mari katakan bersama, aku mau selalu bersyukur karena cinta-Mu Tuhan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah lewat dari hidup kita. Karena itu tetaplah berkata, Tuhan kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah kita selalu memandang kebaikan Tuhan, memandang wajahnya selalu. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku.
takkan gentar menghadapi segala musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar. Amin. Menghadapi segala musuh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Yesus yang selalu bersama dengan kehidupan kita. Amin. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Firman walaupun lembut atau keras, mari terima dengan sukacita. Karena Dia mengasihi setiap kehidupan kita. Mari kita katakan kepada Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabdamu. Haleluya, haleluya. Firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, Haleluya. berfirmanlah Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari katakan lagi. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu. Ku rindu Biarlah setiap firman Tuhan yang akan kita dengar, kita mau nikmati itu untuk menjadi setiap kekuatan dalam kita mengiring akan Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Mari Roh Kudus. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah,
Haleluya, puji Tuhan. Bapa yang di dalam sorga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami boleh lagi memuji, memuliakan namamu, membesarkan namamu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatanmu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami mendapat kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami pakai semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan, berbicara dalam kehidupannya Bapa. Biarlah apa yang dia katakan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bertemu kembali kita di ibadah pada pagi hari ini. 1 minggu kita berpisah, 1 minggu juga usia kita bertambah. Dan hari ini biar kita sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama dengar. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita sama-sama. Terambil dari Injil Matius 18 ayat 8 dan 9 saja. Matius 18 ayat 8 dan 9 saja. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Saudara berada. Biarlah kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang akhir-akhir ini muncul, ingin menyesatkan setiap orang percaya. Nah, oleh karena itu, kalau kita sama-sama menyimak firman Tuhan, sama-sama kita membuka dan melihat serta membacanya, supaya agar kita mengerti firman Tuhan yang sesungguhnya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan demikian dari Matius 18 ayat 8 dan 9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya pada pagi ini yaitu pemenggalan atau penggalah hal yang menyesatkan. Sekali lagi, potong atau buang atau amputasi setiap hal yang akan menyesatkan saudara dan saya. Nah, kita tahu bahwa di dalam sebagai orang percaya bahwa tidak ada dosa besar, dosa kecil, tidak ada dosa putih maupun dosa hitam, dosa, dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, selain daripada penghujatan kepada Roh Kudus yang tidak dapat diampuni, dosa penyesatan ini juga akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, saya katakan bahwa salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan yaitu orang-orang yang menjadi penyesat, yang menyimpangkan firman Tuhan yang benar. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka selewengkan firman Tuhan ini. Karena itu saya mau katakan kepada saudara-saudara yang kalau tidak mempelajari firman Tuhan, kalau kita selewengkan firman Tuhan, bertobatlah. Kalau tidak, kita akan dibuang di dalam api yang kekal. Kita akan dihukum bersama-sama dengan iblis yang disebut sebagai bapa dari segala dusta dan penyesat. Memang penyesatan itu pasti ada dan harus ada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa penyesatan itu harus ada. Tetapi celakalah orang yang menyesatkannya. Yuk kita lihat sama-sama apa yang dikatakan oleh Matius 18 tadi. Kita mundur satu ayat saja. Firman Tuhan katakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Artinya bahwa Tuhan tahu persis bahwa penyesatan akan muncul. Apatah lagi di akhir zaman ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang muncul dengan pengajaran-pengajaran yang sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Nah, ini penyesatan yang muncul di akhir zaman ini sehingga
Jauh sebelumnya Yesus sendiri pernah berkata bahwa celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini orang-orang Kristen pikirannya banyak disesatkan oleh pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Akibatnya mereka menjadi orang yang beragama Kristen yang hanya memanfaatkan Tuhan ini adalah Kristen yang oportunis. Artinya bahwa ada orang-orang Kristen di akhir zaman ini hanya mau cari untung saja dalam beribadah, dalam beragama. Karena itu saya katakan bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Kristen yang oportunis. Itu orang-orang Kristen yang ke gereja hanya karena mau menggunakan kuasa Tuhan untuk keuntungan duniawi. Mereka menuruti firman karena ingin memiliki kekayaan dalam berkat jasmani. Dijauhkan dari kesengsaraan hidup, dijauhkan dari kesulitan ekonomi, dijauhkan dari penderitaan sakit penyakit dan lain sebagainya. Artinya bahwa di akhir zaman ini ada begitu banyak orang-orang yang mengaku orang percaya yang datang beribadah hanya mencari keuntungan dalam hal beribadah itu. Artinya bahwa dia mau beribadah supaya dia luput dari masalah ekonomi, masalah kesengsaraan, masalah penderitaan, masalah kesulitan dalam berbisnis, berusaha. Bahkan dia pengen supaya dia jangan sampai menderita sakit penyakit yang begitu berat. Saya mengerti setiap orang sakit pasti ingin sembuh. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang memanfaatkan ibadah atau memanfaatkan gereja untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat sementara. Karena itu firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, inilah orang-orang yang tidak bersedia memikul salib dan tidak mengerahkan hidupnya kepada Tuhan dan kerajaannya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya bukan kehidupan yang sementara saja. Dia datang ke dalam dunia, dia korbankan dirinya dan dia rela mati di kayu salib. Sebentar lagi kita akan menikmati Paskah dan seterusnya, saudara. Baru saja kita melewati Jumat Agung beberapa waktu yang lalu. Dan saya percaya bahwa inilah Tuhan datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya untuk keselamatan saudara dan saya. Jadi kalau dirinya dikorbankan untuk keselamatan saudara dan saya, apatah lagi hidup yang sementara ini. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Matius 10, secara cepat saja, ayat 38, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, kata Yesus sendiri, ya tidak layak bagiku. Artinya bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam hal beribadah, dalam hal kita bergereja sekalipun, bahwa ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan kita alami. Baik itu masalah ekonomi, masalah penderitaan, itu salib yang Tuhan izinkan. Karena itu diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa kalau kita tidak mau memikul salib, maka kita tidak layak untuk dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, sesungguhnya yang mereka rindukan orang-orang ini adalah kemakmuran duniawi dan kebahagiaan hidup selama di dunia ini. Hatinya tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Nah, orang-orang ini juga bagian dari penyesat-penyesat. Sesungguhnya ini bukan firman yang Tuhan Yesus ajarkan. Injil yang Tuhan Yesus ajarkan adalah Injil yang menggiring seseorang memberikan segenap hidupnya untuk menjadi alat yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Jadi Tuhan mau setiap kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita mau berikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan memakai kita sesuai dengan kasih karunia Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita secara maksimal untuk juga dapat memenangkan orang lain bagi Tuhan. Nah, ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas bahwa kita dipanggil bukan saja untuk menerima berkat, tapi kita siap melepaskan segala apa yang kita punya ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, kita buka sama-sama dalam Lukas 14. Lukas 14 ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat 33, firman Tuhan katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya bahwa setiap kita sebagai orang percaya, siapa sih tidak ingin senang? Semua pasti ingin senang.
Siapa sih tidak mau diberkati oleh Tuhan? Semua pasti mau diberkati Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita jangan sampai kita jadi orang Kristen yang oportunis. Yang hanya cari senang saja, yang hanya cari mau diberkati saja. Tetapi ketika dia mengalami masalah pergumulan, seringkali dia tinggalkan Tuhan. Nah, ini yang firman Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya. Penggalah hal-hal yang dapat menyesatkan kehidupan kita. Artinya yang Tuhan mau adalah kita memberikan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Agar Tuhan boleh pakai sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Nah, ajaran Injil yang benar juga akan mengarahkan hidup seseorang memiliki kesediaan memikul salib. Atau siap menderita untuk menjadi saksi Kristus yang menyatakan hidupnya di dalam kasih dan kebenaran Injil. Tidak menyayangkan nyawanya dalam melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya, sangat percaya. Siapa sih mau menderita? Semua kita pasti ingin supaya tetap dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan diberkati Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang kita harus belajar tentang firman Tuhan yang benar, bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus memikul salib. Kita harus melewati lembah kekelaman. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita juga bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Karena itu sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa kita dipanggil bukan saja untuk menerima berkat, tetapi kita siap menderita untuk Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh kitab Filipi 1 ayat 29. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi 1 ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil bukan saja menerima berkat. Memang kita pasti diberkati oleh Tuhan. Asal kita setia dalam pengirikan kita kepada Tuhan, taruh percaya penuh kepada Tuhan, dan Tuhan mau pakai sesuai dengan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan siap memberkati saudara dan saya. Tetapi ingat bahwa kita dipanggil bukan hanya itu saja, tetapi kita dipanggil untuk siap menderita untuk Tuhan. Sebagaimana sekali lagi saya katakan firman Tuhan bilang, sebab kepada kamu, kepada saudara dan saya, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan juga katakan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-25, saudara. Yohanes 12 ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oh, haleluya. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana supaya kita memperoleh kejaminan kehidupan yang kekal itu adalah ketika kita siap berkorban dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam pengirian kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas bahwa kita dipanggil bukan saja untuk menerima berkat-Nya, tapi kita siap menderita untuk Tuhan. Bahkan Alkitab juga dalam kitab Injil Yohanes katakan bahwa setiap orang yang kehilangan nyawa karena Tuhan, maka kita akan memelihara nyawa kita dalam kehidupan yang kekal. Yang membuat kita mudah disesatkan, sekali lagi, seringkali yang membuat kita mudah disesatkan karena kita tidak punya waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Selalu punya waktu untuk mari kita buka Alkitab, kita mempelajari firman Tuhan, agar kita tidak mudah disesatkan. Sekali lagi, bahwa di akhir zaman ini akan muncul pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan saudara dan saya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, seringkali penyesat-penyesat ini yang mengaku diri seorang hamba Tuhan, dia bawa juga Alkitab yang sama yang saudara pegang. Tapi seringkali tanpa kita mempelajarinya, maka dia akan selewengkan firman Tuhan ini. Alkitab menjelaskan kepada saudara dan saya, Yesus sendiri katakan dalam Matius 22 ayat yang ke-29, Matius 22 ayat yang ke-29, Matius 22 ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan begini, saudara. Yesus sendiri menjawab, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah.
Jadi yang membuat kita mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini, karena kita sering tidak punya waktu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tidak punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kan itu jangan sampai perkataan yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada bangsa Yahudi pada zaman itu, kamu sesat. Kenapa? Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan kalau kita sendiri tidak punya waktu untuk membaca Alkitab? Tidak punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Bahkan Alkitab katakan dengan sangat jelas, kita semua orang percaya tahu ayat ini. Dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak berpengetahuan tentang firman Tuhan. Ini yang bahaya, saudara. Kita sering dengar di atas mimbar, sering hamba Tuhan katakan bahwa umatku celaka, umatku binasa karena tidak berpengetahuan tentang firman Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka menolak pengenalan itu, maka aku, kata Tuhan, akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konsekuensinya sangat berat, saudara. Kenapa saya katakan sangat berat? Kalau kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan, maka kita adalah orang yang mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyelewengkan Injil yang benar, firman Tuhan yang benar, yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Sebagaimana dari atas saya sudah katakan bahwa ingat bahwa kita dipanggil bukan sebagai jemaat oportunis, bukan saja menjadi jemaat yang hanya cari diberkati saja, supaya ekonomi dipulihkan, supaya sakit dari bukan itu saja. Memang setiap orang juga pengen supaya dia senang, semua orang pengen diberkati oleh Tuhan. Ketika dia punya masalah ada jalan keluar, ketika ekonomi lemah, berdoa, Tuhan kuatkan. Bukan itu saja yang Tuhan mau. Tuhan pasti memberkati hidup saudara. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, jangan sampai dengan hal-hal ini sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk membaca Alkitab. Tidak lagi punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Saudara harus ingat bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha menghambat pertumbuhan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Dia akan membuat kita ini penuh dengan kesibukan-kesibukan, dengan berbagai tawaran-tawaran keindahan duniawi ini, dengan kelimpahan berkat jasmani, supaya perhatian kita ini dialihkan dari memperhatikan firman Tuhan ini kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, ini yang perlu kita sadari, hati-hati. Hati-hati. Karena hal-hal ini iblis tidak tinggal diam. Iblis akan berusaha dengan begitu luar biasa untuk menyesatkan kita. Dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Dengan kesibukan-kesibukan untuk mencari pekerjaan, mencari bisnis. Nggak ada masalah, saudara. Nggak ada masalah. Tapi jangan sampai hal-hal ini menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sehingga kita lupa bahwa hal yang sangat menjadi prioritas dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Dia menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Sebab kalau kehidupan kekal saja dia sudah jaminkan kepada saudara dan saya, maka saya percaya kehidupan dalam dunia ini pun dia akan tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Tapi jangan sampai kemudian iblis menyelewengkan firman Tuhan yang mengajak kita penuh dengan kesibukan-kesibukan duniawi ini sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk beribadah. Kita tidak lagi punya waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tidak punya lagi waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak lagi punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyesatan juga bisa terjadi dalam hidup orang-orang Kristen, saudara. Yang sudah bertobat dan mereka yang berniat bersungguh-sungguh mau mengiring Tuhan dengan memiliki komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan. Nah, kelompok ini tidak bebas dari penyesatan. Jadi jangan merasa bahwa kita sejadi orang Kristen, kita sudah bertobat, kita sudah rajin beribadah, tapi hati-hati, saudara. Hati-hati, iblis tidak tinggal diam. Iblis akan berusaha, akan menyelewengkan firman Tuhan yang kalau kita tidak pelajari. Dan karena itu perlu waktu untuk kita mempelajari firman Tuhan. Supaya kita tidak mudah disesatkan. Tidak mudah diselewengkan oleh pengajaran-pengajaran yang muncul di akhir zaman ini. Memang iblis akan menyerang melalui berbagai sarana. Dan saluran antaranya dia akan membuat saudara kecewa terhadap sesama. Dia mengajarkan kita untuk membuat kita sakit hati, akhirnya penuh dengan kepahitan terhadap saudara seiman atau orang-orang yang dianggap pemimpin jemaat. Bisa saja terjadi. Iblis dengan berusaha dengan semaksimal mungkin membuat saudara kecewa dalam sebuah ibadah.
Hanya saudara tidak lagi merasa sejahtera di dalam gereja ini. Saudara mulai cari gereja satu ke gereja lain. Kemanapun saudara pergi, saudara tidak akan bisa sejahtera. Sebab yang membuat saudara tidak sejahtera bukan gerejanya, bukan ibadahnya, tetapi diri saudara sendiri. Karena itu ketika kita membuka hati, menerima Tuhan sesungguhnya, dan kita taruh percaya sungguh kepada Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan, maka saya percaya kita tidak mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang akan muncul di akhir zaman ini. Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita diserang oleh iblis dengan kekecewaan, kepahitan terhadap sesama seiman. Bahkan sarana ini dipakai oleh iblis secara efektif untuk menghentikan laju perjalanan hidup kekristenan kita. Dalam kenyataan hidup terbukti bahwa banyak mereka yang tersandung akhirnya meninggalkan gereja. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa diingatkan untuk tetap memperlengkapi hidup kita dengan senjata rohani. Yuk kita buka sama-sama. Alkitab katakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ke-13, firman Tuhan katakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan saudara dan saya, kita harus memiliki perlengkapan senjata Allah. Apa perlengkapan senjata Allah? Kita tahu semua, yaitu firman Tuhan. Karena itu sekali lagi, kalau kita tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, kita tidak punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan, tidak lagi punya waktu untuk membangun relasi hubungan dengan Tuhan lewat doa-doa kita secara pribadi. Nah ini yang bahaya saudara. Ini ada celah di mana iblis akan menghancurkan saudara dan saya. Iblis akan menyesatkan saudara dan saya. Karena itu tema yang diberikan kepada kita pada pagi ini, penggalah hal-hal yang menyesatkan. Hal-hal yang menyesatkan adalah ketika kita tidak lagi punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan, maka dengan sendirinya penyesat ini tidak mampu untuk menyesatkan saudara dan saya. Iblis juga berusaha untuk merangsang sekuat-kuatnya kelemahan daging orang percaya untuk menjatuhkan mereka. Ada yang jatuh di dalam berbagai kesombongan. Kesombongan seperti ya kekayaan, merasa diri mampu, merasa diri bisa berusaha dengan tanpa siapa-siapa. Dia merasa diri karena dia kuat, dia bisa memperoleh segala sesuatu. Tapi dia lupa bahwa kekayaan yang dia peroleh, yang dia miliki itu bersumber dari Tuhan. Jangan sampai dia melupakan Tuhan. Nah ini yang bahaya saudara. Dan juga kesombongan karena merasa diri hebat, merasa diri punya jabatan yang baik, merasa diri pintar saudara. Ada juga orang-orang yang merasa diri punya kerohanian lebih dari orang lain. Nah ini hati-hati saudara. Itu ada dalam gereja. Yang bisa menasihati orang dengan firman Tuhan, tapi dia sendiri tidak melakukan firman Tuhan. Nah ini yang bahaya. Kesombongan rohani ini juga banyak saudara. Ada juga di hamba-hamba Tuhan, banyak saudara. Karena itu kalau kita sebagai orang percaya, kalau tidak lagi punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan, sangat bahaya saudara. Sangat bahaya. Kita akan mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang akan muncul di akhir zaman ini. Sebagian lagi jatuh karena keinginan mata ya, yang menjadikan seseorang yang terus merindukan hal-hal yang bersifat sementara. Kadang-kadang dia lihat ini, dia pengen ini, dia lihat itu, pengen itu, dan seterusnya. Nah ini yang membahayakan kehidupannya. Kalau dia tidak hati-hati bisa memilah-milah, memilah-milih. Ini kira-kira berkenan buat Tuhan atau tidak? Ini berkenan atau tidak? Kita bisa memilah-milih. Sebagai orang percaya, kalau tingkat kerohanian kita cukup dengan firman Tuhan yang kita miliki dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengerti sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita tahu mana yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Mana yang menyenangkan Tuhan dan yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa iblis melancarkan penyesatan sangat licin dan sangat halus. Dan dia sangat cerdas.
Sehingga banyak orang tertipu dan terjatuh dalam penyesatannya. Baik yang secara terang-terangan maupun secara halus. Jangan biarkan, sekali lagi, jangan biarkan diri kita disesatkan oleh iblis maupun orang lain yang menyamar sebagai malaikat terang. Berkenan dengan penyesat yang terjadi yang disebabkan adanya pengajaran Injil yang palsu oleh pengajar-pengajar yang mengaku hamba Tuhan, Rasul Paulus dengan sangat jelas mengingatkan kita bahwa perlu hati-hati. Ada banyak orang-orang di dunia ini yang muncul yang mengaku dirinya sebagai seorang hamba Tuhan, yang seakan-akan dia lebih mengerti tentang firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya, hati-hati. Mereka ini hamba-hamba Tuhan penyesat ini, dia akan menyamar sebagai malaikat terang. Yuk mari kita buka Alkitab kita sama-sama, terambil dari 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 13. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan 15. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri mengingatkan kita, celakalah kebenaran, carilah kebenaran Tuhan dengan sungguh-sungguh dan senantiasa berdoa supaya menuntun kita ke dalam kebenarannya. Minta belas kasihan Tuhan untuk gerejanya supaya tidak lagi dikuasai oleh penipu-penipu dan penyesat-penyesat yang sangat pandai menarik orang-orang ke dalam dusta dan penyesatan mereka. Tuhan pasti akan menghukum mereka yang menyesatkan anak-anak kesayangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar kita dapat memenggal hal-hal yang dapat menyesatkan kita? Sekali lagi, yaitu dengan mempelajari firman Tuhan. Amin. Mempelajari firman Tuhan, memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan yang benar, agar kita tidak mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini. Karena itu Tuhan Yesus katakan dengan sangat jelas, kalau tanganmu berdosa, penggalah tangan buang daripada dua tangan masuk ke dalam api neraka. Kalau kakimu berdosa, penggalah kakimu buang. Supaya jangan sampai kita masuk dalam neraka dengan dua kaki, tetapi biarlah dengan satu kaki, tapi kita hidup dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan mulai hari ini, kita punya komitmen untuk tinggalkan semua, dan kita selalu punya waktu untuk tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, dan membaca firman Tuhan, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari izinkan Tuhan menyelidiki setiap hati kita, agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, agar kita tidak mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang muncul di akhir zaman ini. Seperti benar, sesuai dengan firman Tuhan, tapi kalau kita tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, tidak menyelidiki lagi Alkitab, maka kita mudah disesatkan. Selidiki aku. Selidiklah kehendakku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah aku ya Tuhan. Haleluya. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan
selidiki, haleluya. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih izinkan kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi dekat kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami sadari kami sudah di ujung pada zaman ini. Dan juga kami sadari akan begitu banyak muncul pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan kami ya Tuhan. Karena itu ajar kami untuk lebih lagi punya waktu untuk membaca firman-Mu. Lebih lagi punya waktu untuk membangun hubungan dengan Engkau. Lebih lagi punya waktu untuk berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Supaya kami tidak mudah disesatkan. Sekalipun Engkau sendiri yang berkata bahwa penyesat harus ada, tapi celakalah mereka yang menyesatkan. Karena itu jangan sampai kami orang-orang yang mengaku orang percaya, tapi gampang dengan mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang akan membawa kami berpindah fokus kami kepada Engkau, kepada hal-hal yang bersifat sementara. Selidikilah kami ya Tuhan, ujilah kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus kuatkan kami senantiasa ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami harus akui tanpa firman-Mu, tanpa Engkau dalam kehidupan kami tidak mampu ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Haleluya. Ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku.
mau menyenangkan Engkau saja dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk dapat senantiasa mempermuliakan Engkau dalam hidup ini. Haleluya. 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 Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Amin, amin. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. 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 Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. 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 Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak lain daripada hidup ini hanya untuk menyenangkan Engkau. Ajar kami untuk selalu punya waktu untuk membaca firman-Mu. Ajar kami selalu punya waktu untuk membangun hubungan dengan Engkau, baik lewat doa-doa secara pribadi, agar kami tidak mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang muncul di akhir zaman ini.
Kami bersyukur kami masih punya Engkau Roh Kudus. Engkaulah Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau mau menuntun perjalanan hidup kami, supaya apa yang kami terima pada pagi ini, sesuai dengan firman yang sudah kami terima, mengajarkan kami, mengingatkan kami, bahwa di akhir zaman ini, hati-hati dan pengajaran-pengajaran yang muncul akan menyesatkan kami. Karena itu penggalah hal-hal yang dapat menyesatkan kehidupan kami, agar hidup kami semakin berkenan di pemandangan-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di tanah hati kami masing-masing ya Tuhan. Agar firman adalah Engkau sendiri hidup dalam kehidupan kami. Dan kami menghidupi firman dalam kehidupan kami. Supaya dalam setiap aktivitas kami, perjalanan sisa umur yang masih Engkau percayakan bagi kami, biarlah firman itu menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Agar supaya lewat dan dari kehidupan kami, biarlah nama-Mu saja, nama Tuhan Yesus saja yang kami permuliakan. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Lepaskan berkat atas kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan. Toko warung mereka diberkati Tuhan. Bahkan apa saja dikerjakan tangan-tangan mereka, Engkau buat berhasil. Sampai kepada anak cucu mereka juga Tuhan berkati yang mengikuti pendidikan. Berikan hikmat marifat surgawi menyertai setiap anak-anak mereka. Supaya mereka boleh lulus dengan predikat yang baik dalam pendidikan mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekali lagi memberkati kami semua pada pagi ini. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat yang luar biasa. Itu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia cinta, kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat pagi ini, dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.